Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kampus Merdeka Indonesia Jaya bersama Universitas Lampung dan berbasis Tutwuri Handayani. Oke, jumpa lagi kembali ke channel saya Iqbal TV Virtual, dan kita akan mengkaji tentang prinsip alat kesehatan ya. Ya, terutama alat kesehatan yang tidak habis pakai ya. Jadi memang yang menjadi learning outcome dari pembelajaran kali ini, kita mengenal akan adanya klasifikasi alat kesehatan ya. Jadi nanti ada prinsip-prinsip umumnya, kemudian bagaimana nanti dengan garis besar dari arah perizinannya dan lain sebagainya ya. Tentunya kita akan bahas di sini ya. Mudah-mudahan bisa tercerahkan. Baik, apa kabar teman-teman semua, adik-adik semua di Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung ya, dan juga seluruh pembelajar dari sejagat Indonesia Raya atau di luar negeri ya yang mengerti bahasa Indonesia. Ya, siapa yang tidak mengenal alat kesehatan? Alat kesehatan ya, yang jelas dari judulnya aja alat kesehatan. Alat kesehatan adalah berarti apa? Kalau dari secara definisi ada panjangnya di situ ya. Pada intinya alat yang membantu kita untuk menjadi lebih sehat ya. Tidak habis pakai ya, berarti ya dia bisa terus menerus digunakan ya, dan tentu mempunyai waktu hidup atau save life tersendiri dari alat kesehatan itu. Jadi alat kesehatan itu adalah berupa instrumen, aparatus atau alat, mesin, implan yang tidak mengandung obat, yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, meringankan, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Ya, itu intinya tadi, membantu supaya kita sehat lah. Seperti yang ada di picture di situ ya, ada tensimeter, ada macam-macam, ada kanula, dan lain sebagainya ya, stetoskop ya. Itu adalah contoh alat-alat kesehatan secara umum ya. Jadi memang alat kesehatan ini ada yang digunakan di dalam tubuh maupun di luar tubuh juga ya. Ya, mengenai alat kesehatan juga ada juga di situ didefinisikan juga. Jadi berupa reagen in vitro dan kalibrator, perangkat lunak, material yang digunakan tunggal atau kombinasi untuk menghalangi pembuahan. Nah, ini biasanya untuk dalam reproduksi. Kemudian infeksi alat kesehatan juga, dan pengujian in vitro terhadap spesimen dari tubuh manusia. Dan dapat mengandung obat. Iya, tadi ada yang tidak mengandung obat dan dapat mengandung obat. Apa itu contohnya ya? Nanti dicari ya, misalnya plester yang mengandung obat seperti itu ya. Nanti ada implan ya, seperti itu. Nanti misalnya ada di dalam hal reproduksi, nanti ada kondom yang mengandung semacam bahan obat seperti itu ya. Tapi tidak mencapai kerja utama pada tubuh manusia melalui proses farmakologi, imunologi, dan metabolisme ya. Tapi lebih pada membantu fungsi dari kerja yang diinginkan. Selain itu juga dikenal alat kesehatan diagnostik in vitro. Jadi lebih ke arah ya seperti reagen, kit gitu, instrumen alat ya, baik setunggal maupun kombinasinya. Yang tujuannya alat kesehatan diagnostik in vitro, atau kita nanti singkat sebagai DIV atau DIV ya. Tujuannya adalah untuk intinya memberikan informasi ya. Informasi keadaan fisiologis atau patologis sehingga bisa memudahkan untuk diagnostik ya, dan dilanjutkan untuk nanti perawatan. Sehingga ini ada dari Permenkesnya tentang izin edar ya, nanti bisa di-download atau nanti kita share ya, di-download sendiri juga bisa. Jadi alat kesehatan itu harus memiliki nomor izin edar. Ini hal penting ya. Bukan hanya obat ya, tapi alat kesehatan, karena harus memenuhi spek-spek. Jangan semua nanti kalau tidak ada izin edar, tentunya semua perusahaan akan memproduksi untuk mencari keuntungan, tidak memenuhi spek, dan malah akan cenderung membahayakan. Itu pentingnya kontrol izin edar, baik itu berupa alat kesehatan DIV dan
PKRT, yaitu perbekalan kesehatan rumah tangga. Jadi itu secara 3 garis besar. Ya memang prinsip umum pengelompokannya yaitu misalnya penggunaan yang sama, digunakan kombinasi untuk tujuan penggunaan yang sama, kemudian kesamaan pada produk untuk apa tujuannya, untuk penyederhanaan izin edarnya. Ya klasifikasi alat kesehatan itu juga didasarkan pada resiko-resikonya ya. Tentunya nanti apa pengaruh kepada izin edar registrasinya, dari resiko rendah sampai resiko tinggi ya, dari kelas A sampai kelas D. Nah ini adalah gambaran contoh dan hubungan dengan resikonya. Misalnya resiko rendah nih, kelas A. Contohnya ada masker oksigen ya, karena dia memiliki resiko rendah terhadap individu ya, sarung tangan bedah, kemudian dan lain-lain ya. Ini ada contoh, bisa kita cari ya. Kemudian dari klasifikasi yang resiko tinggi, nah ini ke arah jantung seperti pacemaker dan lain-lainnya. Nih, sehingga akan mempengaruhi di mana, di registrasi persyaratan. Alat kesehatan yang punya resiko yang tinggi tentunya persyaratan registrasinya ya di sini akan lebih berat karena menyangkut nyawa ya, menyangkut nyawa. Seperti itu ya. Semakin rendah ya registrasinya akan semakin rumit seperti itu. Kemudian juga sama tadi alat kesehatan secara umum, sekarang alat kesehatan DIV atau diagnostik in vitro, klasifikasinya juga dari seperti itu ya, berdasarkan resiko dari rendah sampai ke tinggi. Nah ini bedanya, dia kelas A resiko terhadap individu rendah, kemudian resiko terhadap kesehatan publik rendah. Jadi pembagian secara DIV ini adalah secara individu maupun semacam ke publik gitu aja. Nah bagaimana contohnya? Contohnya alat-alatnya seperti ini ya, misalnya resiko rendah, uji kolesterol, uji asam urat kayak gitu ya, karena dia yang punya resiko rendah terhadap individu dan publik. Tapi gimana yang punya resiko tinggi? Nah ini screening HIV, darah donor, diagnosa darah HIV, kan resikonya tinggi ya. Seperti itu untuk alat DVI, baik berupa kit maupun reagen-reagennya ya. Nah kategori pengelompokannya yaitu ada yang berupa tunggal, family, sistem ya, atau berupa test kit, ada yang juga berupa sistem DIV dan berupa grup. Secara tunggal ya, namanya tunggal berarti ya tunggal kayak gitu ya, sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai sistem atau grup kayak gitu. Jadi dia alat kesehatan ini alat kesehatan maupun alat kesehatan DIV dari pemilik produk yang didaftar dengan suatu nama atau merek dagang dengan tujuan penggunaan tertentu. Contoh ada tuh kondom dijual kemasan seperti itu ya. Kemudian ada lagi ini perangkat lunak software, jika digunakan dengan sejumlah CT scan yang diproduksi oleh pemilik produk lain harus mendaftarkan perangkat lunak tersebut sebagai alat kesehatan tunggal. Nah itu ada juga reagen ya dan lain sebagainya. Bagaimana dengan pengelompokan sistem? Sistem berarti dia adalah suatu sistem, sehingga syarat-syaratnya adalah dari pemilik produk yang sama, dimaksudkan untuk digunakan dalam kombinasi untuk tujuan penggunaan yang sama, kompatibel sebagai sistem, didaftar sebagai sistem tunggal atau pelabelan, brosur, katalog. Nah ini bahwa komponen penyusun dimaksudkan untuk digunakan bersama. Jadi prinsipnya digunakan untuk sistem. Lalu ini ya bisa kita lihat bahwa alat kesehatan terdaftar sebagai bagian dari sistem hanya dapat digunakan dengan sistem. Alat kesehatan yang digunakan dalam beberapa sistem harus didaftarkan bersama dengan sistem masing-masing. Jika alat kesehatan kompatibel untuk digunakan dengan satu atau beberapa sistem dari pemilik produk yang berbeda, maka dapat didaftarkan secara terpisah. Dan yang terpenting adalah informasi semua alat dan aksesoris harus diberikan pada pendaftaran izin edar. Ya. Kemudian adanya juga sistem pasien monitoring, contohnya dari pemilik produk A, secara khusus ditujukan untuk digunakan dengan vital sign sensor, ini lebih ke arah kedokteran, dan probe dari pemilik produk B. Contohnya, aksesori ini digunakan bersama untuk mencapai tujuan penggunaan yang sesuai dengan spesifikasi dari pemilik produk A, sehingga dapat dikelompokkan sebagai sistem patient monitoring dalam satu permohonan pendaftaran izin edar. Ya. Contohnya berdasarkan sistem, ada sistem hip replacement, unit electrosurgical, catheter placement set atau per kit. Jadi berupa dari dalam suatu sistem ya, dengan komponen-komponennya karena tujuan penggunaan yang sama. Nah, bagaimana dengan family? Pengelompokan alat kesehatan berdasarkan family didasarkan pada ketentuan yaitu memiliki nama dagang. Ini berasal dari pabrikan produsen yang sama ya, karena family.
Nama dagang dan jenis produk sama, resiko sama, penggunaan sama, proses pembuatan sama, variasi yang berada dalam lingkup varian yang diperbolehkan. Bisa kita lihat ya di slide ini. Kemudian ketentuannya juga contohnya gini, daftar variannya ya. Kondom misalnya yang memiliki perbedaan warna, rasa, bentuk, tekstur dikemas dalam satu kemasan sekunder. Mereka kan dari pabrik yang sama, produsen yang sama. Nah, jika varian dijual dalam kemasan terpisah, maka dia didaftar tersendiri dia, malah bukan suatu family. Kemudian lensa kontak dengan berbagai perbedaan. Nah, kemudian screw plate ortopedi yang memiliki perbedaan itu digunakan untuk tujuan penggunaan yang sama. Alat kesehatan implan aktif yang dapat terpengaruh maupun tidak terpengaruh oleh lingkungan MR ya. Nah, juga contohnya. Kemudian ada guide wire, ada dental implant, ada satu set tuh dressing set itu dalam produksi yang sama. Nah, ini bisa masuk di dalam suatu kelompok family ya. Contoh di dalam gambar itu instrumen bedah contohnya, baik itu major surgery, minor surgery maupun cesar set. Nah, itu adalah merupakan suatu family. Nanti akan banyak dijumpai di dalam rumah sakit ya. Kemudian ada sikat gigi juga ya, ada alat bantu dengar dan rapid test yang banyak kayak gitu. Seperti itu. Kemudian ada yang berupa test kit ya. Suatu kit ya, suatu paket seperti itu ya, berasal dari pemilik produk yang sama. Juga digunakan bersama agar mencapai tujuan penggunaan tertentu. Dijual dalam satu nama test kit. Nah, kemudian kompatibel jika digunakan seperti test kit. Dikemas dalam satu kemasan sekunder ya, bukan primernya, sekunder atau tersier yang sama. Contohnya apa? HIV ELISA test kit. Nah, ini bisa dilihat langsung jelas ya. Sehingga ini adalah sistem DIV ya. Jadi kategorinya adalah berdasarkan pemilik produk yang sama. Bedanya apa dengan kit, test kit ya? Ini tadi lebih ke arah tunggal, ini ke arah sistem. Sehingga mirip ya, tapi lebih ke sistem DIV-nya gitu ya. Mirip dengan sistem yang di atas secara umum. Tapi ini adalah sistem DIV. Jadi didaftar dengan nama sistem tunggal atau pelabelan, brosur, katalog untuk setiap komponen penyusunnya. Menunjukkan bahwa komponen penyusun dimaksudkan untuk digunakan bersama. Jadi harus mempunyai per komponen penyusunnya dan digunakan untuk sistem. Nah, sistem DIV pengelompokannya yaitu dapat terdiri dari instrumen tuh ya. Test kit juga bisa atau perangkat pendukung lainnya. Contohnya sistem glukos monitoring darah ya. Terdiri dari macam-macam nih, glucose meter, test strip, control solution, linear solution, dan perangkat pendukung lainnya dengan sistem tertutup. Nah, dan dapat dikelompokkan sebagai sistem sehingga didaftarkan dalam satu permohonan izin edar. Lalu yang terakhir adalah pengelompokan berdasarkan grup, yaitu pengelompokan dua atau lebih alat kesehatan yang dilabeli atau dikemas dalam satu kemasan atau pemilik produk. Nah, pengelompokan alat kesehatan ini ketentuannya memiliki dagang sebagai grup, dilabeli, dikemas dalam satu kemasan oleh pemilik produk dan memiliki tujuan penggunaan yang sama. Kemudian pengelompokan alat kesehatan dalam grup dapat diajukan bersamaan dalam satu permohonan izin edar setelah tiap bagian dari grup memiliki izin edar ya. Jika alat kesehatan dalam grup memiliki daftar alat kesehatan yang sama tetapi memiliki jumlah isi dan ukuran yang berbeda, maka dapat didaftar dalam satu permohonan izin edar. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi ada grup P3K, ada paket 1, 2, memiliki daftar alat kesehatan berisi apa? Beda-beda gini ya. Jadi tiap-tiap produk tersebut harus memiliki izin edar sebelum digabungkan. Nah, itu bedain dengan grup. Ya, jadi paket 1, P2. Kombinasi jumlah isi dan dari grup itu dapat berbeda. Nah, ini contohnya ya, paket 1 dan paket 2. Jadi harus memiliki, tiap produknya harus memiliki izin edar sebelum digabungkan dalam grup P3K. Ada ketentuan-ketentuan yang bisa kita baca di sini bahwa jika suatu grup alat kesehatan memiliki daftar produk yang berbeda, maka harus didaftar dengan permohonan grup yang berbeda. Pemilik produk grup alat kesehatan yang melakukan penggabungan harus memiliki sertifikat produksi dan bertanggung jawab terhadap pengelompokan grup tersebut dan tujuan penggunaannya. Ini ketentuannya. Kemudian pemilik produk dapat menggabungkan alat kesehatan dari beberapa pemilik produk sebagai bagian dari grup tersebut untuk mendapatkan tujuan penggunaan yang sesuai. Dan juga dalam pembuatan dan perakitan grup alat kesehatan, bukti keamanan mutu dan manfaat dari alat kesehatan yang digabungkan juga harus diberikan dalam permohonan pendaftaran. Jadi itu ketentuan-ketentuan yang bisa dipelajari di grup ya. Kemudian informasi-informasi yang relevan ya selalu ya, dalam baik itu dalam grup dan atau lainnya, informasi itu jangan disembunyikan, harus ditampilkan.
dan penandaan harus secara jelas menjabarkan tujuan penggunaan dari grup tersebut. Contohnya tadi P3K. Nah, masa berlaku izin edar grup alat kesehatan mengikuti masa berlaku tercepat alat kesehatan yang tunggal yang terdapat di dalam grup. Itu masa izin berlakunya. Sehingga demikianlah gambaran umum kita tentang alat kesehatan. Jadi alat kesehatan juga mempunyai shelf life, berbeda dengan expired date-nya. Apakah itu perbedaannya? Nanti bisa searching ya. Bagaimana perbedaan antara shelf life dari alat kesehatan maupun expired date-nya, dan bagaimana kita membedakan antara sistem dan tunggal dan grup. Nah, itu sudah tadi digambarkan, mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Demikian penjelasan singkat tentang alat kesehatan, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.